Jadi kan saya dengar dari KRA itu, jadi si Lukman tuh ada transfer ke kakak. Betul. Ini belakang Sumarekon Bandung jalan terus dengan proses. Lukman ikut jualan guys. Nih berarti dia tuh laki bini samanya. Sama lah, dia bantu istri lah. Bantu nipu apa gimana? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Cocok Follow It, si Cocok Cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke kontakan Dennis suka-suka Dennis. Jadi kali ini kita ada di segmen lagi dan lagi posko pengaduan penipuan Medina Zen. Karena nggak habis-habis, kalau banyak banget. Gue bingung nih orang kagak masuk-masuk. Bukannya nggak masuk-masuk, kagak keluar-keluar malahan dari RSJ-nya itu. Siap. Jadi sekarang ini perwakilan dari KKRA ya? Ya, korban. Dari korban, ini pengacaranya. Jadi boleh diceritain nggak kronologi gimana sih sama KKRA? Iya, jadi klien kita KKRA ini pernah membeli lah. Membeli dengan MZ ya, kita sebut begitu aja. Sudah bagus, transaksi awal sih bagus aja. Lagi-lagi soal tas ini. Tas masih tas? Masih tas ini. Iya. Tetapi setelah Agustus 2021. Masih baru dong, masih baru. 2021 transaksi. Kemudian yang kedua, yang ketiga tuh udah mulai barangnya ini udah tidak sesuai lah dengan keinginan klien gitu. Aneh gitu. Memang kan dikirim dari Bandung ke Jakarta gitu loh. Nah, kemudian harusnya kayaknya made in Ciwidey kayaknya. Ya susah sih Den, kita mau ngomong ya barangnya apa segala macem, tapi karena klien juga udah biasa, kemudian kita transaksi dengan MZ kan, karena kita lihat MZ juga selebgram gitu loh, pasti tahu lah barangnya asli, kan nggak mungkin lah melakukan hal itu gitu. Tapi dalam kesini ada 3 barang, kalau boleh sebut? Boleh dong. Boleh, 2 Hermes dan 1 Chanel. Nah ini nih sudah mulai ya seperti sama lah, apa namanya, kelihatannya mencurigakan gitu loh. Sampainya klien ini akhirnya datang di akhir Agustus itu ke rumah MZ gitu, menanyakan ini klien gimana. Mas Dedi RA. Iya, RA. Menanyakan nih gimana bisa diselesaikan apa enggak, refund aja gitu. Baik-baik semua sebenarnya. Dan dia bilang ya kita minta waktu lah dalam di situ. Kemudian di situ juga dia nawarkan kepada kliennya Mas Dedi ini untuk dicek dulu. Biasalah. Palsu buktiin dong. Baba gitu ya. Baby dan Intruvi. Ya, terus seperti itulah. Udah, oke. Nggak usah katanya. Pertama dia mau minta barangnya biar bisa ditukar dengan yang lain atau apa. Cuman nggak mau klien kan, biar klien aja yang ini atas persetujuannya MZ sebenarnya ke Baba Baby. Kita lakukan itu dan memang apa kata si itu? Udah clear gitu loh, ini barang. Kosong. Iya. Terus? Kosong.
ya udah, ya kita minta selesaiin doang secara kekeluargaan gitu loh, bro. Tetapi ternyata feedbacknya dari MZ itu tidak seperti harapan kita, yang kita awal kita mau baik-baik, tapi ternyata kok malah galakan dia gitu loh. Akhirnya ya klien nggak bisa apa-apa lagi. Klien bilang ya udah nih harus diserahkan kepada lawyer gitu untuk tanganin. Akhirnya diserahkan ke Mas Dedi. Ya, jadi Mas Dedi itu juga datang bertemu langsung dengan si MZ dan suaminya pada saat itu. Ya biasalah kita bicara baik-baik ya kan, tetap membuka ruang gitu loh, biar dia juga bisa paling tidak sadar lah dengan apa yang dia lakukan, karena kan dia lakuin itu dengan sadar. Setuju. Sadar sekali. Orang modusnya iya sadar banget ya. Kalau orang nggak sadar itu ya udah nggak bisa bedain warna kali, merah, kuning, hijau. Ini kan modusnya kan sama, berulang-ulang dilakukan secara sadar. Yang saya nggak tahu lagi pakai narkoba apa kagak, mungkin naik kencang kayaknya. Nah itu dia. Bisa jadi loh, kan duga-duga. Jadi terlepas daripada itu, rangkaian itu Mas Dedi juga udah kasih teguran, somasi kepada dia kan. Karena kita kalau lawyer itu kan selalu ada tahapan yang jelas, kita nggak mau dijanji-janjiin aja, cuma janji-janji palsu doang. Janji surga. Udah kok nantengin, ya udah kita benar-benar LP. Nah proses hukum di polisi ini memang banyak tarik menariknya ya, tapi kita yang masih itu dulu, yang waktu ketemu Mas Dedi ngomongnya gimana ngobrol sama mereka? Ya kita sampaikan, pertama MZ sih nggak mau nemuin. Kenapa nggak mau? Ya something lainnya dengan ini dulu deh, kata dia, dengan asistennya pada saat itu. Asistennya siapa? Aini? Iya betul. Terus? Aini Ramana. Tapi ya saya juga ini lagi ya, ulang tahun anak katanya baru selesai, segala macam, nggak apa-apa. Mas Dedi bersikeras nunggu gitu loh. Nungguin depan rumah? Iya, nunggu depan rumah. Yang kontrakan di Makawangi itu? Iya, nggak enak kan. Ada CCTV di depan rumah, turun loh suaminya gitu loh. Akhirnya suaminya, ada apa ini segala macem, bisa saya bantu nggak gitu loh untuk ini. Ya udah, kita sampaikan gitu loh. Kita ada punya tugas, ada punya kewajiban untuk menanyakan ini gimana kelanjutannya, harus seperti apa gitu loh. Saya harus ketemu langsung, saya paksa. Akhirnya turun, temuin. Yang ceweknya terus, Medinanya. Terus turun? Udah ngobrol. Ngomong apa aja? Perkataan apa yang diucapkan dari si Tuti itu? Saya pengen tahu. Ya emang gitu, tukang tipu. Habis mesti bilang apa sama mereka? Pertama, Mas Dedi, Bang Dedi, ini sudah saya sampaikan dengan lawyer saya. Dan Maci. Ya Maci sebut aja. Dan kita lagi koordinasi, tinggal menunggu. Saya sudah bilang sama kliennya Mas Dedi, tolong sampaikan dulu bukti-buktinya kepada lawyer saya biar bisa diperiksa, di screening, di apalah tadi ya. Terus ya udah kata saya. Kan udah diperiksa, Pak Osong. Sudah, tapi itu pun dia juga mulai mencari jalan lah untuk bisa lepas dari omongan, bisa. Ya biasalah, orang mulai kelihatan tutinya itu sudah ini. Kita kan ngefeel ya, tahu lah kalau orang itu banyak bohongnya itu seperti apa, bikin pusing. Gitu. Ya udah, ya Mas Dedi sih nggak terlalu banyak ngomong. Udah ya, Mas Dedi udah datang, Mas Dedi minggu depan datang lagi. Dan kalau umpamanya ini tidak ada sambutan yang baik, seperti MZ bilang ke klien Mas Dedi, kita akan lakukan laporan. Harusnya Mas Dedi laporin biar dia ditangkep. Itu gara-gara bulan Agustus Mas Dedi nggak langsung laporin, makanya nggak ditangkep. Iya, kalau misalkan waktu Agustus Mas Dedi laporin Medina ke kantor polisi pasti ditangkep, soalnya kan ini biar nggak ada korban lain. Mas Dedi udah lapor belum? Bener nggak? Sudah. Udah lapor? Sudah. Beneran? Bener dong. Mana coba lihat? lihat aja, nggak aku tampilin. Udah lapor? Udah dong, udah semua. LP-nya itu kalau boleh Mas sampaikan di 3 Oktober. Udah lihat ya, 3 Oktober kita udah clear, udah lapor gitu. Nah, ini ke Polda udah ditanganin sama Polda. Udah masuk laporannya ini udah masuk. Kemudian saksi pelapor juga udah diperiksa, klien Mas Dedi. Saksi-saksi kita juga yang terkait ini sudah dilapor, sudah memberikan keterangan pertama kan. Prosesnya tuh memberikan keterangan. Proses itu berjalan. Kita sih appreciate ya dengan Polda gitu loh. Ternyata kan nggak cuma kita aja, banyak case yang lain juga. Nah di situ kita mulai ngeh lah. Oh, ternyata ini berbahaya nih orang kalau keliaran terus di luar gitu loh, banyak yang dirugikan gitu loh.
ya udah berproses terus. Terakhir itu SP2HP itu sudah diberikan 2 kali oleh Polda kita. Aku tukang bunga HP2HP itu apa? Ya, surat keterangan perkembangan hasil penyelidikan. Oh gitu. Udah diselidiki. Sudah. Jadi memang kalau proses hukum itu memang perlu alat bukti yang cukup. Karena ini terkait dengan tas branded dan kaitannya itu kan memang ada. Kalau Hermes kan mesti Hermes sendiri yang itu nggak bisa cuman institusi kayak Baba Baby atau Intrufit karena itu mereka disclaimer-nya di dalam keterangannya kan mereka nggak ada kaitan sama Hermes. Saya paham, maksud saya pakai sendiri. Tapi kan masalahnya kan dia aja udah mengakui menipu kan dia udah katanya kan si Lukman transfer kekayaan abang, abang, itu Mas manggilnya. Udah transfer kan? Mas aja, kalau abang yang lain aja. Benar. Jadi kan saya dengar dari KRA itu jadi si Lukman tuh ada transfer ke kakak. Betul. Kakak RA. Sama seperti yang lain, kalau ada sesuatu hal kita kan selalu kontak mereka gitu, ingatkan mereka day per day, minggu per minggu, bulan per bulan, selalu kita ingatkan, ayo selesaikan. Karena dengan cara itulah biar bisa jadi atensi buat si RA dan si suami. Alhamdulillah si suami udah lakukan lah pembayaran dari kerugian kita itu. Kerugiannya sebenarnya berapa? Totally sih 240 something. 246 juta. Ketahuan Dennis. Dia tahu kan namanya juga pos pengaduan, Mas. 246 juta. 4 juta. Berapa tas? 3 tas. Iya. Birkin, Garden Party dengan sama Chanel. Ya. Nah, terus kayak gitu itu habis itu dia bujuk rayunya banyak. Selalu mau ditukar dengan tas yang lain, selalu mau ditukar dengan berlian, selalu mau ditukar dengan kerjasama bangun klinik, selalu mau ditukar tunggu duit penjualan rumah dan lain-lain, tunggu alat-alat macam-macam deh. Alat kecantikan segala macam. Kecantikan. Nah, sudah kata saya kalau hal-hal begitu kita juga udah sering kan ngadepin begitu orang janji. Udah tapi ya dia bujuk rayunya gimana ngomongnya? Ya minta tolong ke Mas Dedi. Mas Dedi itu seperti kakak, seperti om. Terakhir malah bilang seperti bapaknya, Des. Ya, Mas Dedi emang ayahnya dia. Itu yang bikin kita, ini orang cara dia untuk biar kita tuh nggak terlalu sering biar nggak enak apa segala macam tuh macam-macam gitu loh. Sampai-sampai galakan dia ini galakan si MZ gitu loh daripada kitanya dan mengambil hati kita berusaha tapi kan karena kita udah paham. Mengambil hati sampai dibilang kayak bapaknya ini kurang mengambil hati apa Mas ya kan. Iya. Tapi kalau bujuk rayu itu kan Mas kan pengacara ya, lawyer ya. Kalau bujuk rayu itu ada pasalnya nggak sih? Ada, jadi di pasal 378 atau di penggelapan itu sudah disampaikan di situ bahwasanya bujuk rayu apa segala macam tuh unsurnya. Tapi kita kan disuruh harus membuktikan bujuk rayu yang seperti apa sih. Nah, ini kan MZ kan sudah janji manis memberikan, padahal bilang barang itu asli ternyata peslong. Nah itu kan sudah bujuk rayu sebenarnya. Dia minta transfer cepat, minta DP cepat-cepat, minta bayar cepat-cepat, kemudian kalau umpamanya didatengin juga nolak gitu lah, ada aja alasannya kabur gitu. Apalagi nanti saya ke rumah umpamanya, nanti saya transfer, ya janji-janji seperti itu kan ya bikin kita gimana ya, tenang nih direspon, tapi tiba-tiba menghilang lagi segala macam. Itu sih mungkin yang bisa digarisbawahi ya. Terus deh gitu kalau misalkan kayak bujuk rayu gitu kan dia kan nggak pernah penuhin dong apa yang dia janjiin kan? Nggak pernah dipenuhin sama dia. Apa gitu. yang bikin Lukman transfer akhirnya? Ya karena Mas Dedi telepon dia terus. Lukman kata aku bukan Lukman sendiri, Lukman suami sendiri, Lukman sendiri kan yang nyampaikan ke Mas Dedi. Tolong dengan Lukman lah nanti urusannya karena MZ begini. Oke. Karena kita merasa Lukman memberi ruang dan kebetulan juga satu profesi, ya udahlah kita ngobrol lah, enak. Dan dia memang merespon baik sih dengan melakukan transfer itu kan sudah salah satu Lukman pengen tunjukin sebenarnya. Dan Mas Dedi sih sebenarnya sangat appreciate. Ternyata dia ada perhatian nih, ada atensi dengan perkaranya kita gitu loh. Tapi setelah transfer atas nama Lukman? Atas nama Lukman yang... kalau Mas Dedi appreciate, saya jadi curiga jangan-jangan Lukman ikutan. Itu... Kan iya. Nah ini
kita susah sih ya, karena keluarga ini kan dramanya banyak banget Dan gitu loh. Iya, ya mana kan? mungkin sih suami nggak tahu laki. Iya. Iya. Tapi aku tuh awalnya nggak enak ngomongin Lukman. Soalnya Lukman kalau ngomong tuh halus banget gitu ya kan. Jangan sampai sudah ngomong halus banget sampai gue pikir-pikir ditanyain wartawan, gue nya nggak enak jawabnya. Ntar wartawan kira gue naksir lagi sama si Lukman. Ya udah gue ngomong kenyataan kan. Kalau ngomong kan halus, lembut gitu kan. Jadi aku lihat dia tuh mereka tuh udah kayak main film. Yang satu yang main jadi bad cop, yang satu jadi good cop. Jadi satu yang baik, satu yang jahat gitu. Si Medina ini maju jahat, ya ngocek yang gitu-gitu. Namanya asas duga-duga nggak salah dong. Boleh. Menduga. Abis lakinya nggak mau speak up. Aku udah WA nggak mau speak up sama Mas mau kali. Aku yang WA sih nggak dibales. Iya. Setuju sih Dan. Jadi kayak berbagi peran. Cuman kan kalau Mas selalu mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Kita selalu memberikan Lukman jangan sampai, kita tahu lah Lukman seperti apa kan, kita datang dia juga ibadahnya saya lihat bagus gitu loh. Emang dia ibadah depan Mas? Hah? Nggak, pas datang dia lagi sholat. Oh bukan, ada Mas tiba-tiba ibadah enggak? Terus kalau ngobrol juga kan ya sedikit-sedikit ke arah kajian segala macem. Ya kan nggak melulu masalah MZ aja yang kita omongin, kita kan selalu memberikan pemahaman. Ini kan kayak adik-adik Mas lah gitu loh. Ya Mas kan lawyer, tahu dong dia deketin supaya apa? Tahu lah, Berasa tahu. Kalau itu sih hal biasa ya, Nens. Hal biasa. Cuman kan kita pasti ada punya target waktu. Oh ini nggak bisa nih biar diladenin terus nih. Mau sampai kapan kita mau berbaik-baikan sama dia? Ada saatnya kita mengambil sikap yang clear dan jelas gitu. Apa bentuknya? Kita laporin. Apa bentuknya lagi? Ya udah kita jalan. Lu datang dong ke Polda, penuhin dong tuh panggilan gitu loh. Dia udah dipanggil belum sih? Sudah satu kali memberikan klarifikasi. Nah, apa katanya? Ya kata dia memang tapi tolong kata dia. Maksudnya apa? Ya gimana ya, kita kan nggak bisa tahu BAP-nya dia. Tapi yang jelas memang dia sudah memenuhi. Tapi terakhir ini tetap dipanggil lagi gitu loh. Oh kalau nggak salah, aku nggak tahu kan, aku bukan pengacara ya. Jadi kalau misalnya katanya kalau sekali dipanggil, ya itu bentuknya. Jadi bukan BAP, tapi memberikan keterangan aja kan, klarifikasi. Setelah penyidik melihat nih masih belum cukup saksi dan keterangan dia sendiri, akan dipanggil lagi gitu. Kedua. Biasanya kedua tuh sudah lebih dari cukup, mestinya sudah naik dari tingkat penyelidikan jadi penyidikan. Habis panggilan kedua itu harusnya jadi ya mestinya sudah jadi TSK lah paling enggak. Jadi 2 kali panggil, habis itu yang ketiga itu TSK. Bisa jadi juga perlu waktu lagi penyidik ini panggil lagi gitu loh. Karena kan kadang-kadang deh kalau dipanggil sekali nggak datang, panggil 2 kali nggak datang, panggil ketiga kali bisa jemput paksa. Gitu. Jadi selama ini dia masih kooperatif, tapi memang tugas dari penyidik dalam hal ini Polda, Mas Dedi kalem dulu, ini kita sudah lagi kumpulkan barang bukti. Baik dari Hermes Moni sudah masuk kata dia, kita tinggal mengolah, nanti kita gelar lagi, ya kita tunggulah kata dia gitu loh. Tapi kan lagi-lagi kita bukan cuma perkara kita yang terkait dengan MZ, kan banyak sekali. Banyak banget dan aku sangat menyayangkan itu. Banyak banget, bukan dari kalangan atas aja, menengah dan sampai ke bawah juga kena semua. Iya gitu. Nah kalau Mas Dedi kan ketemu langsung sama Lukman, dia ada transaksi apa nggak? Nggak ada. Selain 10 juta? Sekalian 10 nawarin juta. apa? Memang nawarin macam-macam, kayak rumah, kemudian di markes itu, kemudian ya cincin berlian segala macam bentuk gitu loh. Tapi ya lagi-lagi dari klien kan udah, kita nggak mau terima barang-barang lagi deh. Ya iyalah, orang yang kemarin udah pesong dan kita juga kan istilahnya awalnya kita sudah nerima dari penawaran barang-barang berlian itu, kita sudah nerima satu untuk mengurangi dari kewajiban kenapa dia. Diterima? Ya itu pada saat itu memang kasihan. Kasihan kan? Iya semua dia bisa luruh tuh, heran juga kadang-kadang bisa luruh kalau karena ini nyecer, iya kan, nyecer. Nanti kalau misalkan udah duitnya udah masuk, ya langsung nggak ada. Iya, cari yang lain. Boleh lihat nggak chattingannya Lukman? Ada nggak? Ada. Karena menurut aku nipu miliaran gitu masa sendiri sih? Iya nggak sih Mas? Harus ada yang dukung ya maksudnya gitu. Iya, dia bisa tahu gitu kayak apa, masih dicicil dulu dikit-dikit biar nggak kriminal, WD Perdata gitu kali ya. Saya kan nggak ngerti, saya tukang bunga, saya nanya. Oh ya. Coba lihat. Ini Lukman ya? Ini Lukman. Oke.
Ini assalamualaikum, ini Lukman duluan. Iya, Lukman. Ini di belakang Sumarekon Bandung, jalan tol sedang proses. Salam izin Om. Maksudnya disuruh beli Om? Iya, suruh tukar guling lah. Dia suruh Om yang beli apa kalian Om yang beli? Suruh klien om yang beli. Oh, karena kalian Om udah nggak mau itu, udah nggak mau ngomong? Nggak mau ngomong. Sama sekali? Nggak mau ngomong sama sekali. Jadi apa-apa lewat Om. Oke, 20 September. Ini belakang Sumarekon Bandung, jalan tol sedang proses. Lukman ikut jualan guys. Terus gitu abang cuman itu. Iya. Pagi Medina, kalian Om lebih tertarik ruko yang di Kopo apa Medina minta rekap perhitungan, oke. Sekarang tolong luangkan waktu sore ini jam 4 ya, bisa nanti Om kabari. Pagi Lukman tolong bantu info ke Medi ya. Om kontak tapi Medi nggak aktif pagi Om, boleh nanti kok kasih tau Medi. Salam Om, saya baru selesai BAP tanggal 28 ya. 28. Itu BAP sama si mungkin ke case yang lain ya. Iya, banyak ya. Ya gue bingung, makanya itu orang harus dikasih efek jerah biar nggak menjalar. Ini karena Om nggak laporinnya kurang cepet, jadi dia sekarang masih bisa nipu saya. Denis, Agustus kita lapor, Oktober cepet loh itu. September. Apa-apa, Lukman di Polda oke. Nggak penting. Ini cuma ngingetin dia. Oke, Lukman, oke. Ada kabar baik buat Om Lukman. Siang, insya Allah, terus gitu. Oh dia si Lukman kirimin foto ini ya? Iya. Foto bagian. Oh ini yang dibawa ke tempat aku nih. Masih iya, dengan beneran. Barang yang sama. Iya beneran, nih udah kasih lihat. Ini yang dibawa ke tempat gue waktu itu, inget nggak? Ingat nggak Alfi? Ini yang dibawa ke sini. Didagangin masih Lukman. Enggak lah. Enggak lah, gimana sih? Kan yang saya baca. Oh iya, tuh kan kirim. Maksudnya apa? Salam, apa kabar? Oke. Sama tahun baru, semoga di tahun 2022 oke diberkahi. Ya, gimana mau diberkahi? Nggak dibayar-bayar sama dia. Nih ada nih, akhirnya nih. Tanggal 17 Januari, dia transfer menggunakan rekeningnya Lukman 10 juta. Ini kan minta atau apa? Dia kirim. Dia janji kan dari awal kita datang tuh dia udah bilang nanti kita transfer. Tapi lama banget, dari kapan nih? Dari September. Agustus dong. Dari Agustus, September, Oktober. Ini lama ini, kalau ini lama banget. Setelah LP masuk malah itu udah. Oh, setelah LP masuk, setelah dia tahu dia dilaporin? Sudah laporin, kita kan kejar juga terus. Walaupun polisi bekerja, kita tetap kejar juga gitu. Akhirnya dia sudah mulai cicil gitu. 10 jeti. Ya dari awal sih dia bilang nggak bisa sekaligus, semuanya juga harus ini, nggak apa-apa kata dia. Cuman ya tadi harapan Om sih nggak cuma segitu, bukan angka itu ya. Tapi kan klien Om kan nggak mau dicicil. Nggak mau. Maunya langsung. Iya sih, semuanya juga begitu. Iya. Saya lagi. Terus apa nih, kok nggak ada niat baik? Gimana? Ini cincin apa nih? Lukman tunjukin kalau sudah ada yang mau bayar, mau beli gitu lah. Jadi Om nunggu lah gitu. Salam Om, ini cincinnya udah ada yang mau beli. Nanti aku info Om ya kalau orangnya sudah mau bayar. Gitu. Bentar, maaf ya. Tuh cincinnya. Ini cincin siapa nih? Yang punya komen ya. Bisa. Oke. Habis terakhir dah. Nih berarti dia tuh laki bini samanya. Salam Om, ini cincinnya udah ada yang mau beli, nanti aku info Om ya kalau orangnya sudah mau bayar. Thanks, good Lukman. Om tunggu kabar baik. Oke Om. Tanggal 19 Januari. 19 Januari. Sampai 2022. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei 2022. Ya berarti sama ini dia juga jualan. Ngeri kali ya. Terus jadi itu gimana tuh sekarang? Ya udah, kita hanya bersandar kepada polisi. Kita siap segala hal yang umpamanya diminta lagi, apakah itu memberikan keterangan ataukah menyiapkan bukti-bukti baru, apakah menyampaikan alat bukti, kita udah siap sebenarnya. Dan rasa-rasanya unsurnya untuk pasal yang kita sangkakan kepada ini sudah cukup. Apa ini aja? Ya maksudnya kalau barang bukti udah coba, tas yang 3 itu masih dalam penguasaan kita, maksudnya penguasaan penyidik. Kemudian ada alat bukti transfer, ada alat bukti chatting, chat segala macam. Nah itu tuh masuk semua sudah
kalau kita ya pemahaman belum tentu Ya nanti udah, pada gelar. dia kan udah just mengakui kalau misalkan tas itu palsu, kalau nggak ngapain dia mau refund? Setuju Dennis. Jadi kalau di dalam hukum, apalagi ini naik nanti dalam proses pengadilan, biasanya majelis hakim tidak hanya mengejar bentuk pengakuan, itu kan hanya salah satu alat bukti. Tentunya harus ada alat bukti fisik juga yang akan dikejar. Nah, apa itu? Nah, ini palsu gimana? Ada nggak saksi ahlinya? Palsu ini siapa yang buat? Apa segala macam kayak Hermes, tentu kan dari keterangan dari pihak Hermes sendiri dong. Nah, Hermes kan di Indonesia ini bukan Ada di Paris. iya, semua di Paris tentunya, tetapi pihak Hermes itu juga kooperatif dan sangat membantu sampai saat ini. Iya. Kita korespondensi melalui lawyernya Hermes ini sudah berkirim surat, dan mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini memang sudah ada jawaban yang fix. Cuman Mas Dedi nggak mau mendahului tugas daripada penyidik ya. Ya itu istilahnya bergulir, tapi kan kita komunikasi terus gitu. Ya harapan Mas Dedi dengan adanya ini kan lebih cepat lah gitu loh. Ada atensi lah dari ini semua. Jadi kan gitu aku loh. tukang bunga, kurang ngerti hukum ya. Jadi aku mau nanya kenapa lama banget gitu masuk kayak gitu? Itu dia. Jadi karena ini terkait dengan barang bukti Karena tas branded, jadi kan memang harus Paris juga jauh kan. Oh gitu, enggak, maksudnya aku kira, komunikasi. aku pikirnya tuh kalau orang udah LP, aku kira kan aku kan kagak pernah LP langsung masuk, enggak ya? Enggak lah, Dennis. Oh. Alat buktinya mesti cukup, dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi proses itu tuh yang harus dilaluin. Belum lagi kan biasanya ada tawaran dari polisi kalau kedua belah pihak mau melakukan mediasi, ya kan? Oh, mau. Mereka yang mengajukan tapi nggak pernah terang ke sana. Oh, mereka mengajukan mediasi. Iya, Jangan pertama- mau Mas Dedi. Kalau Mas Dedi mau bermediasi sama kalian, Mas Dedi, kasihan nanti dia nggak ada efek jerak. Nanti bakal gitu-gitu Setuju. terus. Terbukti dengan dia bukan masuk-masuk dari dulu sampai sekarang nipunya korbannya makin banyak. Contohnya saya. Ya kan, sama Contoh. si uyak-uyak. Oh, iya. Nggak usah jauh-jauh di depan muka Mas Dedi itu Iya, contohnya. itu dia. Prihatin juga sudah raja dan ratu ini sampai. Iya kan? Iya, jadi maksud saya kalau misal saya kira belum dilaporin. udah. Semuanya yang itu. belum lapor saya komporin suruh lapor. Iya, Biar dia iya. ada efek jerak. Itu Ah. untuk kebaikan Medinanya sendiri soalnya. Iya. Biar dia mengamati sebagai penipu, Bas. Iya, benar kan? Jadi sebelum dia mati, kan semua orang pasti mati kan? Iya. Sebelum dia mati, dia bisa tobat dulu, insaf dulu, dan meminta maaf sama korban-korbannya. Betul. Jadi pasti sampai di akhirat nanti lebih tenang. Iya kan? Loh, iya, saya kan sebagai manusiawi. Betul, ya. Iya. Kayaknya Mas Dedi mesti lapor lagi deh. Lapor Nggak bisa gimana? ya? Lapor sekali doang ya? Lapor sekali doang, kecuali ada case yang lain. Oh. Nah, jadi sekali doang. Nah, ini mungkin laporan yang mungkin bisa dibicarakan, tetapi dengan antar lawyer itu ya terkait dengan ada pasal 379A, itu kan jadi mata pencaharian gitu loh. Jadi tuti-tuti begini selalu berulang dengan pola modus yang sama, dengan Iya. kata-kata template yang sama. Omongannya sama dan modus dia tuh sama Itu persis dia. plek. Betul. Jadi pertamanya bujuk rayu, deketin apa segala macam, Betul. habis itu nyodorin barang Iya. secara paksa dan habis itu nyodorinnya nyecer. Terus dari itu cepet-cepet suruh DP, cepet-cepet suruh transfer. Setuju. Terus dari itu dikasih barangnya, toto barangnya bermasalah, kita Iya. komplain, dia nggak seneng. Nah, ini tinggal bagaimana mengolahnya. Harapan kita sih dengan pihak pelapor yang lain kita bisa ada koordinasi setelah ini, apalagi ada posko yang dibuat dengan thank you banget Dan Sama-sama, Mas. Mas Dedi juga sudah kontak dengan ada teman lawyer yang menanganin salah satu korban juga. Mudah-mudahan kita bisa sinergi lah gitu loh, untuk dia ada atensi, ada percepatan proses hukum untuk si MZ gitu loh. Terlepas dia saat ini kita cukup prihatin ya mendengarnya ya, tapi lagi-lagi kan Prihatin, kenapa? ya katanya di RSJ katanya. RSJ, emang kalau dirawat di RSJ pasti sakit jiwa? Ya kagak aja sih, ini kan salah satu ya gimana ya Des, kita Kalau kan menurut selalu saya positif thinking ya. Kalau saya mah lihatnya bawaannya negatif aja. Mutasi rekening surat transfer aja bisa Betul. dipalsuin. Iya. Terus segitu kenapa sekarang dia bisa dulu sekarang tiba-tiba korban-korban bermunculan pada laporin dia bisa mendadak bipolar gitu. Mendadak Kalau sakit. bipolar dari awal kan dia sudah statement soal itu. Ya, nggak Tapi masalah, kalau bipolar sakit, kan. iya, Itu kan kriminal. kriminal. Ya, Dong, setuju. Mas, Ya. kriminal ya? Betul. Kriminal yang berstruktur, terencana, dan berpola dan terulang-ulang kali. Iya, bahasa sederhananya Apa? masif. Oh iya. The masif ya? Susah banget. Iya. Terstruktur tuh hebat deh. Masif. Udah sekolah hukum. Belum. Oh, belum. Belajar dari korban. Sama abang yang itu
cepet. Sama siapa? Abangnya. Abang pengacara IG ya? Abangnya. Pengacara yang suka preskon itu. Abangnya Denis. Enak aja, emang mirip kita. Terus, tapi kan bener dong, kayak gitu kan berstruktur kan? Iya, masif istilahnya itu Iya, kalau di dalam. kalau orang gila ya, seperti yang pengacaranya bilang itu, bisa nggak sih orang gila nipu kayak gitu? Itu kan pintar. Perlu pendalaman soal itu, karena kita pengacara itu banyak sisi yang istilahnya teknis dan non teknis yang harus dipertimbangkan. Jadi nggak langsung kalau umpamanya gila masuk rumah sakit terus nggak bisa dipidana, nggak juga. Terus kalau misalkan abang nih punya klien misalkan, misalkan abang punya klien nih, saya, klien abang nih pasti salah, tuti, tukang tipu, abang mau nggak belain? Denis, kita sebagai pengacara itu membela hak-haknya, walaupun kita tahu kita tetap mesti perlakuan pada saat pemeriksaan, perlakuan memberikan hukuman, itu yang kita bela. Tapi kesalahan anunya dia kita nggak bisa apa-apain. Kalau dihukum sih pasti dihukum. Gitu loh. Membantu meringankan hukumannya kan? Nggak begitu kali. Meringankan prosesnya ini benar gitu. Jangan sampai ada ya mungkin hak asasi manusia terlanggar di situ atau apa segala macem. Nah ini saya khawatirnya nanti dia dianggap ahlinya nanti bilang dia bipolar, ahlinya bilang dia sakit jiwa, lalu hak asasi manusia, lalu lawyernya bilang ini nggak bisa dipidana apa segala macam, bisa aja kan nggak terjadi mungkin gitu. Kalau menurut saya polisi Indonesia adalah sahabat masyarakat. Kan polisi Indonesia sama masyarakat Indonesia nggak bodoh, semuanya punya mata. Dan ketika dia bilang dia udah gaji bipolar kan pasti kan polisi kan juga ada dokesnya sendiri kan yang ditunjuk dari Polda kan, bukan rumah sakit pilihan si Medina kan? Enggak, kalau itu tuh harus apa yang namanya harus seimbang, nggak bisa dari keterangan dari sebelah pihak aja. Jadi tetap harus diuji itu. Terus pasti dari Polda sendiri yang akan turun. Karena saya yakin polisi Indonesia adalah sahabat masyarakat, ya kan? Dan masyarakat Indonesia netizen juga nggak bodoh, bisa lihat mana yang benar dan mana yang enggak. Terus satu lagi, Mas Dedi, kalau misalkan Mas Dedi kan pengacara ya? Iya. Boleh nggak bilang klien abang bipolar sebelum dokternya bilang? Nah itu dia, saya bilang sih agak tergesa-gesa lah menilai itu, karena kan sepihak dari keterangan klien sendiri aja kalau bilang menyatakan seperti itu. Jadi apa-apa kalau kita pengacara tuh selalu berdasarkan data dan dokumen gitu. Iya dong, harus jangan nggak boleh langsung gue sakit asma, gue sakit apa gitu. Bipolar akut tingkat dewa. Bipolar akut apa segala macam ya mesti otentik, mesti ini kan gitu. Mesti sesuai diagnosis dokter. Diagnosis dokter, mesti ini. Jadi ya harapan saya sih rekan-rekan di luar sana sih bisa lebih bijak ya menyikapi ini. Bukan saya bilang jangan percaya dengan apa yang disampaikan klien begitu aja. Kita sih boleh-boleh aja membela. Tapi Denis, nanti malu sendiri bang. Itu dia masalahnya. Pada saat di tingkat nanti sudah diuji dengan bukti-bukti. Oh, buru-buru lo ngambil ini statement apa segala macam. Jadi ya jangan seperti itu juga lah. Jadi tetap harus bijaksana, harus sesuai data dan sesuai dokumen, harus ini. Saya rasa sih pengacara udah tahu lah alurnya seperti apa. Gitu. Tahu ya. Jadi saya mau cerita nih ada oknum nih, dia ngasih nunjuk. Ini ada rumah sakit, pasiennya dirawat di rumah sakit jiwa. Yang dia kasih itu kan surat rawat inap. Iya. Berarti kayaknya lagi dirawat. Iya. Tapi dia ngomong ke orang kayaknya bipolar tingkat tinggi. Harusnya kan yang diomongin kan yang di surat sedang dirawat. Dirawat, ya kan? Emang itu pengacara kan jadi terlihat bodoh ya kayak gitu ya? Iya nggak sih? Mas jadi nggak berani menilai. Tapi ya maksudnya kan nggak boleh. Kan aku nggak ngerti. Kalau aku mah manusiawi, tukang bunga nggak lulus hukum, jadi ngomongnya nyablak. Awam. Iya, awam. Jadi saya nanya, nggak boleh kan? Ada kode etiknya dong. Namanya juga surat keterangan dari ini bahwasannya lagi dirawat. Dirawat apa kan mesti ada keterangan tambahan. Kalau dia mau ngomong itu bipolar tingkat tinggi tuh harus ada surat yang ditunjukkan itu diagnosis bipolar tingkat tinggi kan? Iya. Kalau saya salah mah tukang bunga wajar. Kalau dia kan pengacara masa salah preskon lagi. Sebel. Oke, terus gitu Mas Dedi ada yang mau disampaikan nggak sama Medina Malukman? Iya, Mas Dedi sih hanya berharap kalian masih muda, masih punya kesempatan, dan mudah-mudahan dengan Denis dengan yang lain ini membantu ini. Sebenarnya kita sih lebih banyak kalau ini jangan ditanggapin harus berlawanan lagi, mestinya harus buru-buru lah diselesaikan, buru-buru lah bertanggung jawab gitu loh. Gimana caranya?
ya kalau bisa dikembalin, kalau enggak ya ikutin proses hukum gitu loh, datang gitu loh. Nah itu bisa menunjukkan harkat martabat lagi kan, jangan merepotkan semua orang, merepotkan ya Denis, kita nggak tahu nanti kalau dia nggak sampai ini betul-betul diproses secara benar dan banyak lagi orang-orang di luar sana yang ketipu dari tadi dia disampaikan dari kalangan ini menengah sampai atas gitu loh. Dan ini juga Mas sampaikan untuk jadi atensi kepada penyidik Polda, kita appreciate sudah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi karena sudah banyaknya korban sedemikian rupa, ya tolonglah ini jadi perhatian juga. Terlepas daripada banyaknya drama-drama yang terjadi di luar sana, ya saya rasa sudah lebih dari cukup lah ini yang melaporkan ini gitu. Gitu. Udah banyak. Udah Dia banyak. pernah miss nggak datang panggilan nggak sih? Kayaknya enggak deh, dia Selalu datang. datang deh. Oh, selalu datang ya? Iya, artinya nggak sampai 3 kali dijemput paksa. Nggak pernah kan kita dengar berita kalau MZ dibawa paksa, nggak pernah. Pasti datang, satu mungkin nggak datang, kedua datang. Begitu terus gitu loh. Kalau nggak pengacaranya minta waktu lagi, kan seperti itu untuk mendelay lah, untuk buying time-nya. Maci udah bukan pengacaranya. Pengacaranya MZ ini banyak banget soalnya gitu. Oh gitu ya? Kasusnya kebanyakan kali ya, jadi pengacaranya banyak. Pengacaranya macam-macam ini, banyak banget. Tapi gitu kan kalau yang sama Mas masih Maci ya? Masih ditanganin sama Maci pada saat itu. Dan Maci juga sampaikan juga, Lukman juga masuk tim pengacara, makanya Mas Dedi lebih... Tim pengacara apa Lukman? Ya kan karena satu lighting lah sama Maci gitu. Emang Lukman pengacara? Sarjana hukum beliau. Tapi kerja. Mestinya ngerti lah kalau soal ini kan, jadi nggak perlu Mas Dedi nggak perlu berbui-bui lagi kan kalau bicara sama Pinter lah pasti MZ. dia. Iya pasti tahu lah prosesnya harus apa yang diselesaikan dulu, apa yang dikerjakan gitu loh. Tapi dia pengacara kok kerjanya jual rumah, jual perhiasan. Aku jadi sini dia sama lah, dia bantu istri lah, ya kan, ini dalam kaitannya. Bantu nipu apa gimana? Nah. Silakan menilai kalau kan itu. Saya nanya, iya. Mas Dedi juga nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kan yang jawab bisa netizen. Siap. Oke, makasih ya Mas Dedi udah main di sini. Baik. Salam buat kalian abang. Karena nggak semua orang mau ngomong ya. Karena nggak semua orang mau ngomong. Karena kan ada sosial juga, ada teman-teman yang ngomongin nanti segala macam. Benar. Gitu guys, jadi korbannya banyak. Jadi korban hari ini diwakilkan. Terus buat kalian, Mas Dedi dibilang mirip bapaknya Medina loh. Tapi saya pengen ketemu bapaknya, saya nggak pernah tampil. Jadi undang dong. Bapaknya? Saya ajak sana dibilang nggak ada, saya undang. Nah, saya kasih nomornya aja. Oke. Sama ketemu ini, baby Ruth-nya. Medina ngomong sama saya punya pacar katanya, namanya Tengku. Ada bukti chattingan, ada fotonya. Gitu ya? Coba Mas sebagai lawyer, pengacara, bimbing, coba tanya. Boleh. Tapi kalau di hukum pengacara, boleh nggak sih masih belum status cerai, terus punya pacar lagi? Ya, nggak boleh. Itu ada pasalnya, namanya kejahatan perkawinan. Oh gitu ya? Ada ya? Ada. Oh, berarti Lukman bisa tuh saling itu laporin dia juga. Kan paham, Lukman kan sarjana hukum juga deh. Oh, Lukman kan dilaporin sama dia ya katanya? Itu nggak, Mas Dedi nggak ikutin. Oh, nggak ikutin ya? Nggak ikutin. Jangan itu. Kebanyakan ikutin, nanti stres. Ya udah guys, makasih Mas Dedi udah main kesini. Dan Sama-sama, Denis, terima kasih. Aku doain semoga laporan berjalan dengan baik. Tapi kita yakin kok polisi Indonesia pasti selalu menjalankan yang terbaik untuk masyarakat dan untuk kita. Polisi kan sahabat masyarakat ya Bang ya? Benar. Gitu. Dan tidak bodoh, benar-benar tidak bodoh. Pasti mereka juga, kalau misalkan dia bilang bipolar, pasti dites juga. Dan nggak ada hubungannya sih menurut saya sih. Kalau saya sebagai orang awam ya. Oke. Bipolar sama kriminal jauh nggak sih? Jauh kan? Seolah-olah kalau bipolar boleh melakukan kriminal. Nah itu juga ya kan orang-orang. Bukan pembenaran itu namanya. Nanti kan takutnya orang-orang abis ngebunuh, biarnya saya bipolar. Iya. Gitu kan? Betul. Ya gitu maksudnya. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebagian videonya biar makin banyak yang nonton dan gue makin kaya. Bye. Makasih Mas. Sama-sama. Ini sukses selalu. Amin.